Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Kevin Dix siap dinaturalisasi. Timnas Indonesia persiapkan diri jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain. Proses naturalisasi Kevin Dix, bek sayap keturunan Indonesia Belanda, semakin mendekati kenyataan. Pemain yang kini berkarir di Liga Serie A Italia bersama Fiorentina ini akan segera menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia setelah pemerintah menyetujui langkah naturalisasinya. Menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang, langkah ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat skuad Garuda. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, juga tengah mempersiapkan taktik jitu untuk laga krusial tersebut. Skuad Indonesia sedang dalam kondisi penuh kepercayaan diri setelah berhasil menahan imbang dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Australia, di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Kevin Dix akan menjadi tambahan kekuatan signifikan, terutama dalam hal fleksibilitas di sisi pertahanan dan serangan sayap. Kevin Dix, yang memiliki darah Indonesia melalui garis keturunan ibunya, telah lama diincar oleh PSSI untuk memperkuat timnas. Dix merupakan pemain serba bisa, yang mampu bermain baik sebagai bek kanan maupun bek kiri. Pengalamannya di level kompetisi Eropa, terutama di liga-liga top seperti Serie A Italia dan Eredivisie Belanda, membuatnya menjadi sosok penting yang diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia. Kualitas teknik dan pemahaman taktik yang dimiliki Dix diharapkan akan menambah dimensi baru dalam permainan timnas, terutama dari segi pertahanan. Selain mampu menjaga kedalaman lini belakang, Dix juga memiliki kemampuan menyerang yang baik. Ia seringkali membantu penyerangan dari sisi sayap, memberikan umpan silang yang akurat, serta memiliki kecepatan dan stamina yang mumpuni untuk mendukung transisi dari bertahan ke menyerang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam sebuah pernyataan resmi menyebut bahwa proses naturalisasi Kevin Dix telah memasuki tahap akhir, dan pemain berusia 27 tahun ini diproyeksikan segera bergabung dengan timnas Indonesia sebelum laga melawan Bahrain. Kami sangat gembira bahwa Kevin Dix akan segera menyelesaikan proses naturalisasinya. Dia adalah pemain berkualitas yang kami yakini dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Keputusan untuk membawa masuk Kevin Dix ke dalam skuad timnas Indonesia tidak terlepas dari performa cemerlang yang diperlihatkan Garuda dalam beberapa pertandingan terakhir. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia sukses menahan imbang dua tim kuat Asia, Arab Saudi dan Australia. Hasil tersebut dianggap sebagai pencapaian besar, mengingat peringkat dan kualitas tim lawan yang berada jauh di atas Indonesia. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal pertahanan dan kerjasama tim. Pertahanan yang solid dan kemampuan menjaga konsentrasi di sepanjang pertandingan menjadi kunci keberhasilan timnas dalam meraih hasil tersebut. Kini, dengan tambahan pemain seperti Kevin Dix, pertahanan timnas Indonesia diharapkan akan semakin kuat, sehingga mampu menghadapi tekanan dari tim-tim seperti Bahrain yang dikenal memiliki serangan cepat dan tajam. Pelatih Shin Tae-yong telah menyiapkan strategi matang untuk menghadapi Bahrain, salah satu tim kuat di kawasan Asia Barat. Dengan gaya permainan Bahrain yang mengandalkan fisik dan serangan cepat, ST tampaknya akan menerapkan taktik yang lebih fleksibel, dengan pertahanan solid dan serangan balik cepat sebagai kunci. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang mampu meramu taktik dinamis, tergantung pada lawan yang dihadapi. Kemampuan ini telah terbukti dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, di mana timnas Indonesia mampu bertahan dari tekanan serangan lawan dan menjaga keseimbangan permainan. Kehadiran Kevin Dix, jika proses naturalisasinya selesai tepat waktu, akan memberikan opsi lebih banyak bagi ST dalam merancang strategi pertahanan yang kuat, sekaligus memberi peluang untuk memperkuat serangan dari sisi sayap. Pertandingan melawan Bahrain akan sangat penting bagi perjalanan kami di kualifikasi Piala Dunia. Kami sudah mempersiapkan berbagai strategi, termasuk kemungkinan memasukkan pemain baru seperti Kevin Dix yang bisa memperkuat lini pertahanan dan membantu dalam transisi menyerang, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Selain pertahanan yang rapat, serangan balik cepat juga akan menjadi senjata andalan timnas Indonesia dalam pertandingan ini. Dengan kecepatan para pemain di lini depan dan kreativitas di lini tengah, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengejutkan lawan, seperti yang telah ditunjukkan dalam laga-laga sebelumnya.
Laga melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan akan sangat berarti, mengingat posisi Indonesia di grup C masih terbuka untuk melaju ke fase berikutnya. Meski hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia sudah dianggap sebagai pencapaian luar biasa, kemenangan melawan Bahrain akan semakin memperbesar peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi. Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI terus mendukung penuh persiapan timnas Indonesia, termasuk dengan mendatangkan pemain-pemain naturalisasi seperti Kevin Dix. Kami percaya bahwa dengan dukungan penuh dan persiapan yang matang, Indonesia bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Kami juga berusaha sebaik mungkin untuk melengkapi skuad dengan pemain berkualitas seperti Kevin Dix, yang dapat membantu mencapai target kami, ujarnya. Langkah PSSI mendatangkan pemain-pemain naturalisasi adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia dan membuatnya lebih kompetitif di level internasional. Selain Kevin Dix, sebelumnya PSSI juga telah berhasil mendatangkan pemain-pemain berkualitas seperti Kelvin Verdong, Jai Idzes, dan Martin Paes, yang semuanya telah memberikan kontribusi nyata bagi timnas. Jika proses naturalisasinya berjalan sesuai rencana, Kevin Dix kemungkinan besar akan menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan keseimbangan dan stabilitas di lini pertahanan, serta menambah kekuatan serangan dari sisi sayap. Kehadiran Dix juga memberi harapan baru bagi pendukung timnas Indonesia yang ingin melihat Garuda tampil kompetitif di kancah internasional. Kombinasi antara talenta lokal dan pemain naturalisasi seperti Dix akan menciptakan tim yang lebih solid dan siap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Dengan semakin dekatnya proses naturalisasi Kevin Dix, harapan besar tertuju pada debutnya di timnas Indonesia. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober akan menjadi ujian penting, dan kehadiran Dix diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan dan membantu timnas Indonesia meraih hasil positif. Timnas Indonesia tambah amunisi baru, Maes Hilgers siap dinaturalisasi, Presiden Jokowi segera tanda tangani surat permohonan. Proses naturalisasi pemain sepak bola keturunan Belanda, Maes Hilgers, kini semakin dekat dengan kenyataan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan menandatangani surat permohonan naturalisasi Hilgers pada hari ini, yang menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan berbekal talenta dan pengalaman internasional, Hilgers diproyeksikan akan memperkuat skuad Garuda pada babak ketiga kualifikasi melawan Bahrain yang dijadwalkan pada 10 Oktober mendatang. Proses naturalisasi ini menjadi salah satu dari beberapa inisiatif yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama setelah hasil positif yang diraih dalam pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Timnas sukses menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, tandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C putaran ketiga. Hasil imbang tersebut menjadi bukti bahwa tim Garuda semakin solid dan mampu bersaing dengan negara-negara yang memiliki reputasi kuat di pentas internasional. Maes Hilgers, yang saat ini bermain sebagai bek tengah di klub FC Twente di Liga Eredivisie Belanda, dianggap sebagai pemain yang dapat menambah kekuatan lini pertahanan Indonesia. Dengan usia muda dan kemampuan bermain yang teruji di level kompetisi Eropa, Hilgers diharapkan bisa memberikan dampak instan bagi timnas Indonesia, terutama dalam memperbaiki sektor pertahanan yang sering menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Erick Thohir mengungkapkan optimisme bahwa kehadiran Maes Hilgers akan semakin memperkokoh skuad Indonesia. Kami sudah melakukan koordinasi intens dengan pihak pemerintah, dan hari ini Presiden Jokowi dijadwalkan akan menandatangani surat permohonan naturalisasi untuk Maes Hilgers. Kami berharap proses ini bisa berjalan lancar, sehingga dia bisa segera bergabung dengan tim dan mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia, ujar Thohir. Langkah naturalisasi pemain asing bukan hal baru bagi PSSI. Sebelumnya, beberapa pemain seperti Kelvin Verdong, Jai Idzes, hingga Martin Paes telah lebih dahulu dinaturalisasi dan sukses memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain seperti Hilgers, PSSI berharap timnas dapat meraih hasil maksimal dalam setiap kompetisi yang diikuti.
Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Mengingat performa impresif yang telah ditunjukkan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C putaran ketiga. Harapan tinggi tertuju pada kemampuan timnas untuk bisa melanjutkan tren positif ini. Apalagi, dengan adanya potensi tambahan pemain seperti Hilgers, yang diharapkan dapat mengisi kekosongan di lini belakang dan menambah kedalaman skuad secara keseluruhan. Selain Bahrain, Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat lainnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang membuat PSSI terus berbenah dan mencari strategi terbaik untuk mencapai tujuan. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI juga tengah memfokuskan perhatian pada pengembangan pemain muda lokal, sembari mendatangkan talenta naturalisasi yang dapat memberikan kontribusi langsung. Dengan rencana penandatanganan surat naturalisasi ini, langkah Hilgers untuk menjadi bagian resmi dari timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Dukungan dari pemerintah, serta kerjasama yang solid antara PSSI dan berbagai pihak terkait, menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam membangun sepak bola nasional yang lebih kompetitif dan berprestasi di level internasional. Kini, harapan besar ada pada Hilgers untuk dapat segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia dan membantu mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia, yakni melihat Garuda terbang tinggi di panggung Piala Dunia. Jika semua proses berjalan lancar, Mes Hilgers diharapkan bisa melakukan debutnya bersama timnas pada laga melawan Bahrain dan memperlihatkan kualitas yang selama ini membuatnya menjadi salah satu bek tengah muda yang diperhitungkan di Eropa. Martin Paes terharu, dapat ucapan selamat langsung dari Presiden Jokowi. Setelah tahan imbang gempuran Timnas Australia. Laga penuh gengsi antara Timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, tadi malam menyisakan banyak cerita emosional. Salah satunya adalah aksi gemilang kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, yang berhasil mempertahankan gawang dari serangan-serangan tajam tim Australia. Performa Paes yang luar biasa di bawah Mister Gawang menjadi sorotan utama, bahkan mendapat apresiasi khusus dari Presiden Joko Widodo. Jokowi, yang hadir langsung di stadion untuk menyaksikan laga tersebut. Usai pertandingan, Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat secara pribadi kepada Martin Paes atas penampilan impresifnya yang berhasil menjaga gawang Indonesia tetap bersih dari gol. Dalam wawancaranya, Jokowi mengaku sangat terharu dan bangga melihat perjuangan Timnas Indonesia, khususnya Paes yang tampil luar biasa menghadapi tim lawan yang peringkatnya jauh di atas Indonesia. Saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper, ujar Jokowi penuh bangga setelah laga berakhir. Martin Paes telah melakukan penyelamatan-penyelamatan krusial yang menjaga asa Indonesia di pertandingan ini. Ini sebuah hasil yang patut kita syukuri bersama. Laga antara Indonesia dan Australia ini berakhir imbang dengan skor 0-0, hasil yang bagi sebagian besar pengamat merupakan kejutan besar. Australia, yang saat ini menempati peringkat 24 dunia, datang ke Indonesia dengan status favorit kuat, sementara Indonesia, yang berada di peringkat 131, dianggap sebagai underdog. Namun, Timnas Indonesia, terutama berkat performa luar biasa dari Martin Paes, mampu menahan gempuran demi gempuran dari tim negeri kanguru tersebut. Paes melakukan sejumlah penyelamatan spektakuler sepanjang pertandingan. Beberapa kali, tembakan keras dari lini serang Australia berhasil ditepisnya dengan teknik yang sempurna, membuat para penonton di stadion terkejut sekaligus bangga. Penampilannya yang tenang dan percaya diri di bawah tekanan memberi Indonesia harapan besar untuk mengamankan hasil imbang yang sangat berharga ini. Jokowi, yang turut menyaksikan pertandingan dari tribun VVIP, mengaku bersyukur atas hasil tersebut. Menurutnya, 1 poin dari pertandingan melawan Australia adalah pencapaian yang sangat positif, melengkapi hasil imbang yang juga diraih timnas saat menghadapi Arab Saudi beberapa waktu lalu. Dengan demikian, timnas Indonesia kini mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan, sebuah langkah penting dalam upaya lolos ke babak selanjutnya. Alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin melawan Arab Saudi juga dapat 1 poin. Ini capaian yang harus kita syukuri, meskipun kita masih harus bekerja keras untuk mengumpulkan poin-poin tambahan di pertandingan berikutnya, kata Jokowi. Namun, Jokowi juga mengingatkan bahwa perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Menurutnya, untuk bisa lolos ke babak berikutnya, setidaknya Indonesia harus mengumpulkan total 15 poin dari seluruh pertandingan di babak kualifikasi ini. Ia berharap,
Dengan performa yang semakin solid, timnas Indonesia bisa meraih kemenangan penuh di laga-laga selanjutnya. Memang untuk mencapai babak selanjutnya, paling tidak kita harus mengumpulkan 15 poin. Tapi dengan tabungan 1 poin dari 2 pertandingan awal ini, saya berharap ke depan bisa menambah 3 poin di pertandingan selanjutnya. Ini yang kita harapkan bersama, ditambah Jokowi. Presiden juga memuji bagaimana timnas Indonesia mampu mengimbangi permainan Australia, tim yang secara peringkat dan pengalaman jauh lebih unggul. Ini Australia peringkat 24 dunia, kita 131. Bisa menahan imbang mereka dan meraih 1 poin adalah pencapaian luar biasa, ditegasnya. Jokowi menilai bahwa meskipun Indonesia belum mencetak kemenangan, hasil ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam kualitas permainan timnas. Bagi Martin Paes, pujian dari Presiden Jokowi adalah momen yang sangat emosional. Kiper yang baru saja dinaturalisasi ini mengaku tak menyangka akan mendapatkan ucapan selamat langsung dari orang nomor 1 di Indonesia. Ini adalah malam yang sangat spesial bagi saya. Bermain di depan puluhan ribu penonton di GBK dan kemudian mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Jokowi adalah sesuatu yang tak akan saya lupakan seumur hidup, diungkap Paes penuh haru. Dengan penampilan gemilang ini, Martin Paes semakin menunjukkan bahwa kehadirannya di timnas Indonesia memberikan dampak besar, khususnya di sektor pertahanan. Keberhasilannya menjaga gawang tetap tanpa kebobolan dalam 2 pertandingan kualifikasi melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia memberikan kepercayaan diri tinggi bagi seluruh skuad Garuda untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang, namun dengan dukungan dari masyarakat dan kepemimpinan yang inspiratif, seperti yang ditunjukkan Presiden Jokowi, harapan untuk melangkah lebih jauh tetap terbuka. Semua mata kini tertuju pada pertandingan-pertandingan berikutnya, di mana seluruh bangsa Indonesia berharap kemenangan penuh bisa segera diraih. Ranking FIFA Timnas Indonesia melonjak, berkat pertahanan kuat Martin Paes, sukses tahan imbang Timnas Australia, tambahan 2 poin krusial. Prestasi gemilang kembali diraih Timnas Indonesia di kancah internasional setelah berhasil menahan imbang salah satu kekuatan besar sepak bola Asia, Timnas Australia. Hasil ini berdampak langsung pada naiknya peringkat Indonesia di ranking FIFA, di mana Garuda berhasil mendapatkan tambahan 2 poin yang sangat berharga. Pertahanan tangguh yang diperlihatkan oleh penjaga gawang Martin Paes menjadi salah satu kunci keberhasilan ini, diiringi dengan kerja sama tim yang luar biasa dari pemain lainnya. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini menjadi ajang pembuktian bagi skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Asia. Meski menghadapi lawan yang jauh lebih diunggulkan secara peringkat dan pengalaman, Indonesia tampil solid dengan fokus utama pada pertahanan. Di bawah Mister Gawang, Martin Paes menunjukkan performa luar biasa, dengan serangkaian penyelamatan krusial yang menggagalkan serangan-serangan berbahaya Australia. Sejak awal pertandingan, Australia memang mendominasi penguasaan bola dan seringkali menekan pertahanan Indonesia. Namun, Paes dengan tenang dan sigap menghadapi setiap ancaman yang datang. Kiper yang baru saja bergabung dengan skuad Garuda ini melakukan beberapa penyelamatan penting yang memastikan gawang Indonesia tetap aman hingga peluit akhir pertandingan. Performa apik Paes didukung oleh solidnya lini belakang Indonesia yang dikawal oleh Kelvin Verdong, Jay Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Keempat pemain belakang ini bekerja sangat keras sepanjang laga, menjaga koordinasi yang baik untuk memutus alur serangan cepat Australia. Kelvin Verdong dan Jay Idzes, yang tampil disiplin, mampu menghentikan berbagai upaya dari lini depan Australia, sementara Rizky Ridho dan Justin Hubner menunjukkan kemampuan mereka dalam duel udara dan menghadapi situasi bola mati. Nathan Choyaon dan Sandy Walsh di sektor sayap juga tidak kalah penting dalam membantu pertahanan, dengan terus turun ke belakang untuk membantu lini belakang saat Australia mencoba menyerang melalui kedua sisi lapangan. Keduanya juga berkontribusi dalam transisi serangan balik, meskipun Indonesia lebih banyak bermain bertahan. Di lini tengah, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand menjadi pengatur permainan yang baik. Meski lebih sering berada di bawah tekanan, keduanya mampu menjaga ketenangan dan membuat keputusan cerdas saat menguasai bola. Marcelino, yang dikenal dengan kreativitasnya, beberapa kali mencoba membuka ruang untuk serangan balik cepat, sementara Jenner bekerja keras dalam memotong aliran bola lawan.
Di lini depan, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk memberikan ancaman tersendiri bagi pertahanan Australia. Meski tidak banyak mendapatkan peluang, keduanya berusaha memaksimalkan setiap kesempatan yang ada untuk mencoba mencetak gol. Keduanya juga aktif dalam membantu pertahanan dengan menekan pemain Australia saat mereka memulai serangan dari lini belakang. Meski Indonesia lebih banyak bermain defensif, hasil imbang 0-0 ini merupakan pencapaian besar, mengingat Australia adalah salah satu tim terbaik di Asia dengan skuad yang diisi oleh pemain-pemain berpengalaman di liga-liga top dunia. Keberhasilan menahan imbang tim sekelas Australia menjadi bukti bahwa timnas Indonesia, yang banyak diisi pemain muda dan beberapa pemain naturalisasi, memiliki potensi besar untuk bersaing di level lebih tinggi. Selain itu, hasil ini juga berpengaruh positif pada peringkat FIFA Timnas Indonesia. Dengan tambahan 2 poin dari hasil imbang ini, ranking Indonesia dipastikan mengalami kenaikan. Meskipun kenaikannya mungkin tidak terlalu signifikan secara langsung, namun hal ini tetap menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia di panggung internasional. Ucapan terima kasih dan penghargaan pun disampaikan kepada seluruh pemain yang telah berjuang keras di laga ini. Penampilan solid dari para pemain naturalisasi seperti Martin Paes, Kelvin Verdong, Jay Idzes, Justin Hubner, Nathan Choeaon, dan Sandy Walsh, hingga para pemain lokal seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand, menjadi cerminan dari kerjasama yang baik di lapangan. Mereka semua telah menunjukkan komitmen dan semangat juang tinggi demi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, juga tak luput memberikan pujian kepada skuad asuhannya. Menurutnya, hasil ini merupakan buah dari kerja keras dan persiapan matang yang telah dilakukan oleh para pemain selama masa latihan. Kami tahu Australia adalah lawan yang sangat kuat, tetapi kami mempersiapkan diri dengan baik, terutama dalam bertahan. Para pemain bermain dengan disiplin, dan Martin Paes melakukan pekerjaan yang luar biasa di bawah Mister Gawang, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga berharap hasil ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Indonesia untuk terus berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di ajang-ajang internasional berikutnya. Ini baru permulaan. Kami harus terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas tim ini agar bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia dan dunia, tambahnya. Keberhasilan menahan imbang Australia ini diharapkan dapat menjadi titik awal dari kemajuan signifikan bagi timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju peringkat yang lebih tinggi di FIFA. Dengan dukungan dari seluruh elemen, termasuk para penggemar, federasi, dan pemerintah, optimisme tinggi menyelimuti masa depan sepak bola Indonesia. Hasil ini juga menjadi bukti bahwa regenerasi pemain yang dilakukan oleh timnas Indonesia berjalan dengan baik. Para pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi yang baru bergabung telah menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi besar bagi tim. Jika tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Asia dan dunia di masa mendatang. Dengan ranking FIFA yang meningkat, moral tim yang semakin kuat, serta dukungan besar dari para penggemar, timnas Indonesia siap melangkah lebih jauh lagi di kompetisi internasional berikutnya. Elkan Bagot kembali dipanggil, Erick Thohir sebut inilah kesempatan emas Elkan Bagot untuk tampil di laga kontra Australia. Pertandingan krusial timnas Indonesia melawan Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memanas dengan kabar mengejutkan. Elkan Bagot, bek muda andalan Indonesia, akhirnya mendapat panggilan untuk memperkuat Garuda. Pertandingan yang akan digelar nanti malam ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan timnas Indonesia, terutama dengan kehadiran Bagot yang sebelumnya absen dalam beberapa kesempatan. Setelah lama menjadi sorotan publik karena ketidakhadirannya, panggilan ini menjadi peluang besar bagi Elkan untuk kembali membuktikan komitmennya membela Indonesia di panggung internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama pelatih kepala Shin Tae-yong, sudah secara terbuka menyatakan harapan mereka agar Bagot dapat segera merespons situasi yang menimpa dirinya.
Ketidakhadiran Elkan Bagot dalam pemanggilan timnas Indonesia selama 3 FIFA Matchday terakhir menjadi perbincangan hangat. Meski hanya Shin Tae-yong dan Erick Thohir yang selama ini angkat bicara, Elkan tetap bungkam, dan bahkan membatasi akses media sosialnya. Kondisi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan pemain bertinggi badan 1,94 meter itu. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat meminta Elkan untuk berbicara dan menjelaskan situasi yang sedang berlangsung. Memang ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara di lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024, seperti dilansir dari bolasport.com. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara langsung dari dirinya. Itu lebih masuk akal, tambahnya. Shin Tae-yong menegaskan bahwa pemain yang mengenakan seragam timnas Indonesia harus benar-benar bertanggung jawab, bukan hanya terhadap tim, tetapi juga kepada supporter. Hal inilah yang membuat Shin berharap agar masalah ini segera terselesaikan. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, turut memberikan pandangan serupa. Ia menyampaikan bahwa Elkan Bagot harus mengesampingkan egonya dan membuka diri untuk menyelesaikan masalah ini dengan pelatih dan tim. Ya, kembali dari kedua belah pihak, tentu Elkan mesti membuka diri, ujar Erick Thohir kepada awak media di Jakarta, Jumat, 6 September 2024. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia, tetapi tim nasional itu soal permainan tim, bukan individu, tambahnya. Erick menekankan bahwa komitmen Elkan untuk membela timnas Indonesia sangat penting. Ia juga menyarankan agar Elkan mencari keselarasan dengan visi dan misi yang diusung oleh pelatih Shin Tae-yong, agar kerjasama di dalam tim dapat berjalan dengan baik. Elkan sendiri mesti punya komitmen. Jika ingin membangun timnas, saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar daripada ketika dia bergabung dengan timnas negara lain, kata Erick Thohir. Saya rasa ada value tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia, dan Elkan juga perlu memikirkannya. Keputusan mendadak untuk memanggil Elkan Bagot dalam laga melawan Australia tentu memberikan napas segar bagi skuad Garuda. Australia adalah lawan yang tangguh, dan kehadiran seorang bek berpengalaman di Liga Inggris seperti Elkan diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan Indonesia. Timnas Indonesia membutuhkan setiap pemain terbaik mereka untuk menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kabar pemanggilan Elkan tentu memicu harapan baru di kalangan supporter yang sudah lama menantikan kehadirannya di lapangan. Mereka percaya bahwa Elkan, dengan pengalamannya bermain di Inggris, akan memberikan stabilitas di lini belakang dan membantu tim menghadapi serangan-serangan Australia yang terkenal berbahaya. Shin Tae-yong pun berharap Elkan dapat menunjukkan performa terbaiknya dalam pertandingan nanti. Meskipun ada berbagai spekulasi mengenai hubungannya dengan pelatih dan pihak federasi, Elkan kini memiliki kesempatan emas untuk merespons segala kritik dengan tampil maksimal di laga nanti malam. Pertandingan melawan Australia ini menjadi ujian besar, tidak hanya bagi timnas Indonesia, tetapi juga bagi Elkan Bagot secara pribadi. Absennya Elkan dalam beberapa FIFA Matchday sebelumnya telah menimbulkan berbagai spekulasi dan rumor, termasuk ketidakcocokan dengan pelatih atau masalah komitmen. Namun, dengan adanya panggilan resmi ini, Elkan diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi bagian penting dari rencana masa depan timnas Indonesia. Bagot diharapkan dapat membuktikan kualitasnya di lapangan, menunjukkan dedikasi yang kuat, dan meraih kembali kepercayaan dari pelatih, manajemen, serta jutaan penggemar sepak bola Indonesia. Kesempatan ini bisa menjadi titik balik yang menentukan bagi karirnya di timnas Indonesia. Dengan pertandingan yang hanya tinggal hitungan jam, publik sepak bola Indonesia menunggu suara dari Elkan Bagot. Harapan besar ditaruh pada bahunya untuk memberikan klarifikasi terkait masalah yang sempat mengganjal. Lebih dari itu, penampilannya di lapangan nanti malam akan menjadi jawaban yang paling ditunggu-tunggu. Baik Shin Tae-yong maupun Erick Thohir telah memberikan panggung bagi Elkan untuk bersinar dan meredakan segala ketegangan yang mungkin ada. Kini semua mata tertuju pada pemain muda ini. Akankah Elkan menjawab tantangan ini dengan performa gemilang? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, laga kontra Australia nanti malam bukan hanya tentang kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga tentang pembuktian Elkan Bagot kepada dirinya sendiri, tim, dan bangsa yang ia wakili.